Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Kupertino Sisyo, Fakultas Kesehatan dan Pertanian, jurusan Keperawatan, semester 3 kelas B, NIM 19201054. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang daur biogeokimia. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan apa itu daur biogeokimia dan menyelesaikan tugas epilogi dan epidemiologi yang diampu oleh dosen saya, Yohanes Zakri, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa apa itu daur biogeokimia. Jadi, daur biogeokimia yaitu pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik disebut daur biogeokimia. Adapun fungsi daur biogeokimia. Daur biogeokimia berfungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidupnya terjaga. Selanjutnya macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam kimiawi yang lain. Seperti yang pertama, nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur alami, yaitu melalui hujan debu nitrogen dan melalui fiksasi nitrogen. Berikutnya, industri pupuk nitrogen kimiawi menyumbang pada daur nitrogen di alam. Dan yang terakhir, hasil dari fiksasi nitrogen adalah amonia yang di dalam tanah akan berubah menjadi amonium setelah mengalami ion hidrogen atau amonifikasi yang digunakan oleh tanaman. Yang kedua, daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen adalah proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya karbon dioksigen dan oksigen ke atmosfer fotosintesis. Dalam skala global, kembalinya karbon dioksigen dan oksigen ke atmosfer melalui fotosintesis. Yang ketiga, daur fosfor. Daur fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Yang keempat, daur belerang atau sulfur. Yang pertama, sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfur organik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Yang kedua, hidrogen sulfida. Ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tiga, tumbuhan. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. Yang keempat, beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur, antara lain Desulfocalmaculum dan Desulfibrio yang akan mereduksi sifat menjadi sulfide dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian hidrogen sulfida digunakan bakteri fotoautotrof atau anaerob seperti Chromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri komolitotrof seperti Thiobacillus. Yang kelima, daur hidrologi. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air tersebut berasal dari daratan dan lautan
yang menguap karena panasnya cahaya matahari. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke darat dan laut dalam bentuk hujan. Tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah, kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Hewan memperoleh air langsung dari tumbuhan yang dimakannya, sedangkan manusia menggunakan seperempat air yang pada akhirnya menghasilkan urin dan keringat. Teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.